وحده لا شريك له الذي أقسم في كتابه بقوله تعالى والبيت المعمور وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وهو قدوة كل مبرور اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطاهرين وخاصة أصحابه الأكرمين ورضي الله تبارك وتعالى عن بقية صحابة أنصارهم والمهاجرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون اسمعوا وأنصتوا وتدبروا قوله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Mari terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala. Nikmat Allah tiada terbilang. Nikmat Allah sangat besar. Oleh karenanya Allah ingatkan kita wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mau mencoba menghitung nikmat Allah satu saja, hitung nilai la tuhsuha, kalian tidak akan mampu. Oleh karenanya yang Allah hanya tuntut bagi kita, tuntut atas kita bukan menghitung nikmat, namun mensyukuri nikmat dengan menggunakan setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat umur panjang, nikmat sehat badan, nikmat rezeki ada cukup dan luas, nikmat ilmu yang Allah anugerahkan, jabatan yang Allah titipkan, semua dan semacam segala macam nikmat yang Allah anugerahkan pada kita, Allah hanya tuntut kita gunakan untuk berbuat taat padanya. Mata kita nikmat yang sangat mahal. Jika ada orang yang membeli penglihatan sebelah dari mata kita ini, pastilah harganya tidak cukup 1 miliar. Maka Allah tidak ingin kita menghitung nikmat itu, namun yang Allah inginkan gunakan nikmat dapat melihat dengan melihat sesuatu yang Allah tabaraka wa ta'ala ridha. Jika kita melihatnya, lihatlah Al-Quran, bacalah Al-Quran dengan mata kita, pandang ayah ibu kita dengan penuh keridhaan, pandang istri kita dengan penuh kasih sayang, pandang anak-anak kita dengan penuh tarbiyah dan pendidikan. Itu mensyukuri nikmat mata. Nikmat telinga, syukuri nikmat itu dengan mendengarkan telinga kita sesuatu yang jika kita mendengarnya Allah ridho dan tidak murka kepada kita. Nikmat dapat berbicara. Gunakan mulut kita jangan untuk mencaci orang, mencela orang, menggosip orang,
Jangan gunakan nikmat kita untuk berbicara yang tidak guna. Karena itu semua akan dimintakan pertanggungan jawab oleh Allah Jalla Jalaluhu. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan kita dalam Al-Quran, "Ma yalfidhu min qawlin illa waladaihi raqibun atid." Tidaklah dari kita, saya, Anda semua, istri dan anak-anak kita, tidaklah melafazkan satu ucapan, melainkan di sisi kita ketika kita berucap terdapat malaikat yang sangat mengawasi apa yang kita ucapkan. Nah, jika seseorang sudah mampu menggunakan nikmat yang Allah anugerahkan untuk berbuat taat kepada Allah dan menjauhi larangannya, sebagaimana ayo yang punya kaki sehat bisa berjalan, langkahkan kaki kita menuju masjid. Hadirlah ke majlis ilmu, datanglah langkahkan kaki bersilaturahim. Tangan Anda, tangan kita semua gunakan untuk melakukan sesuatu yang itu memiliki nilai kebaikan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jika kita sudah melakukan hal tersebut dengan penuh keikhlasan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, itulah hakikat kita berbuat ihsan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika baginda Rasul ditanya oleh malaikat Jibril tentang apa itu definisi ihsan. Ihsan sebuah kedudukan dalam agama kita yang sangat tinggi. Yang pertama iman, kemudian aplikasinya melalui Islam, dan puncak dari gabungan iman dan Islam ini adalah ihsan. Apa itu ihsan? Baginda Rasul menjelaskan kepada Jibril di hadapan para sahabatnya bahwa ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah dengan bermacam cara dari berbagai sisi, ucapan, sikap, dan perbuatan yang kalian semua tujukan untuk beribadah kepada Allah. Ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau dan Rasul sedang melihat Allah. Wa illam takun tarahu fa innahu yara. Kalau kau belum mampu beribadah seakan-akan di hadapanmu ada Allah Jalla Jalaluhu, maka silakan ambil pilihan atau level yang kedua. Apa itu? Merasa selalu diawasi dan dilihat oleh Allah. Coba, kalau kita seorang pegawai, kita seorang pekerja, dimonitor oleh operator dan atasan kita melalui kamera CCTV. Di ruang kita ini ada kamera CCTV. Jadi kalau kita malas tidur ketahuan oleh atasan kita. Dimonitoring terus. Ada operator yang melaporkannya, yang mengarahkan kamera ke sekeliling kita. Maka pasti kita akan bekerja dengan penuh disiplin. Tidak akan melanggar perintahnya dan selalu menjauhi larangannya. Itulah puncak ihsan, puncak ketakwaan dan keimanan seorang hamba jika selalu dirinya merasa diawasi oleh Allah, sehingga tidak berani berucap, tidak berani bersikap kecuali dengan ucapan, sikap dan perbuatan yang pasti tanpa ragu dapat mengantarkan ridha Allah kepada kita. Sedangkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam banyak ayat dalam kitab sucinya sudah menginformasikan kepada kita. Di antaranya firman Allah Ta'ala, "Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang yang suka berbuat ihsan. Dan dalam ayat lain Allah berfirman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang yang suka berbuat ihsan, yang mampu berbuat ihsan dalam beribadah, bahasanya adalah al-husna, puncak kebaikan yang nilai sangat tinggi, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala
tambahan yang kita tidak tahu apa tambah itu. Namun menunjukkan kedahsyatan jika seseorang beribadah kepada Allah dibarengi dengan sikap yang bernama ihsan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik, hidayah, serta rahmat agar kita mampu berbuat ihsan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketahuilah, sesungguhnya rahmat Allah itu sangat luas. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah bahwa Allah Tabaraka wa taala memiliki 100 rahmat. Satu, Allah turunkan ke dunia. 99 Allah simpan di sisi Allah Tabaraka wa taala. Satu rahmat ini, kata Nabi, Allah turunkan ke dunia yang seluruh makhluk Allah dengan satu bagian rahmat ini saling berkasih sayang. Allahu Akbar. Sehingga seekor kuda mengangkat kakinya agar tidak terinjak anaknya yang masih kecil, tidak lain adalah mendapatkan bagian dari satu dari rahmat Allah Taala tersebut. Maka ketahuilah bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum lanafahatin ala fata'arradu laha." Kata baginda Rasul, sebagaimana riwayatnya dari beliau, Allah memiliki bermacam hembusan-hembusan rahmat yang sangat banyak yang Allah sebar di atas permukaan bumi. Di tempat-tempat yang khusus, terlebih lagi, dan juga waktu-waktu yang khusus. Di antara keistimewaan bulan Sya'ban ini ialah di bulan Sya'ban ini diturunkannya firman Allah Tabaraka wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah berfirman, sesungguhnya Allah. Maka bulan Sya'ban dikenal dengan bulan salawat, dikarenakan ayat ini turun di bulan Sya'ban. Sesungguhnya Allah wa malaikatahu beserta malaikat Allah yang jumlahnya banyak tidak terbilang. Yusalluna selalu bersalawat ala Nabi atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba renungkan ayat ini. Allah yang tidak perlu ghaniyun 'anil alamin, tidak perlu terhadap makhluk dan alam semesta. Namun Allah tidak perlu kepada makhluknya, tidak butuh kepada makhluknya, yang ada makhluklah yang butuh dan memerlukan Allah Tabaraka wa taala. Namun keistimewaan sosok seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Bahar bin Kinana bin Mudrika bin Ilyas bin Adnan yang kita kenal dengan baginda Rasul ini, keistimewaannya Allah berselawat untuknya. Allah Akbar. Bahkan malaikat juga berselawat untuknya. Jadi sebenarnya ketika kita dapat perintah dari Allah, hai orang-orang yang beriman, hamba-hambaku, makhlukku yang langsung beriman kepada aku, kata Allah, sallu, bacalah oleh kalian salawat alaihi untuk baginda Nabi, wasallimu, dan ucapkanlah salam kepada Nabi, taslima, bacalah salat dan salam yang banyak buat baginda Nabi. Perlunya apa? Masyarakat muslimin ketahuilah, arti salawat dari Allah buat Nabi
ialah curahan rahmat yang Allah tumpahkan untuk Nabi Muhammad. Perhatikan. Curahan rahmat dari Allah, rahmat tadi yang Allah miliki sekian banyak itu Allah tumpahkan, curahkan untuk sosok Nabi. Sosok Muhammad bin Abdullah, seorang Nabi Rasul ini sudah penuh dengan curahan rahmat dari Allah. Ditambah lagi salawat dari malaikatnya buat beliau. Lalu apa makna salawat malaikat buat Nabi? Maka salawat dari malaikat buat Nabi ialah permohonan ampun buat Nabi. Istighfarul malaikah lahu sallallahu alaihi wa alihi. Permohonan ampun untuk baginda Nabi. Makanya ketika kita mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ali Muhammad, berarti kita ini meminta kepada Allah, ya Allah, tuangkan curahkan rahmatmu serta ampunanmu untuk baginda Nabi. Itu makna salawat dan salam buat Nabi. Lalu keuntungan buat kita apa? Apa untuk kita baca salawat dan salam buat Nabi? Sebelum kami sampaikan hadis dari baginda Nabi tentang salawat dan salam buat dia, pahami terlebih dahulu. Jika sosok Nabi yang Allah dan malaikatnya yusalluna tiada henti memberikan salawat dan salam buat Nabi, Allah tidak henti-hentinya mencurahkan rahmat, malaikat tidak henti-hentinya memintakan ampun buat Nabi, maka jika kita ibaratkan sosok ini merupakan wadah, maka wadah tersebut sudah penuh dengan rahmat dan ampunan dari Allah. Maka setiap orang yang selalu membaca salawat buat Nabi, seakan-akan menuangkan lagi rahmat yang kita mohonkan, ampunan yang kita mintakan buat Nabi di atas wadah yang sudah penuh dan sudah luber, sudah tumpah dengan rahmat dan ampunan. Maka kembali dan tumpah itu salawat dan salam, rahmat dan ampunan tidak lain kecuali buat orang yang membaca salawat dan salam buat Nabi. Oleh karenanya, jangan pernah kita malu, malas dan mudah untuk basah lidah kita, minimal mengucapkan kalimat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Dan hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abdullah bin Umar, wa riwayatnya an Abdullah bin Amr, bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu biha alaihi asyran." Siapa orang yang baca selawat untuk aku satu kali saja, kita berucapkan Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali Muhammad, maka kata Nabi, Allah akan berikan selawat. Maknanya Allah akan berikan rahmat dan ampunan buat orang yang baca satu kali selawat buat aku sebanyak 10 kali. Allahu Akbar. Masing-masing orang juga tidak selawat. Baca selawat kali dapat 10 kali dari Allah. Baca 10 kali dapat 100 kali rahmat dan ampunan dari Allah. Oleh karenanya, jangan pernah kita malas baca salawat dan salam buat Nabi. Lebih lagi di bulan Sya'ban, bulan yang disebut dengan bulan salawat, karena di bulan ini turunlah ayat dalam surat Al-Ahzab tadi, ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita ucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang membaca tambahan sayyidina boleh, yang enggak juga apa-apa.
Yang baca Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad boleh. Yang baca Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ali Muhammad juga boleh. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat buat kita sekalian dan mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang terdekat di sisi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau bersabda, "Aqrabukum indi majlisan yaumal qiyamah aktarukum alayya salatan." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Orang yang nanti di hari kiamat tempat duduknya dekat dengan aku, yang pengen tempat duduk dekat dengan Nabi di hari kiamat nanti, maknanya kalau tempat duduk dekat dengan Nabi keselamatan terjalin. Aktarukum alayya salatan. Kalian yang paling banyak membaca Al-Quran aku selama di dunia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Baca istighfar dan berkhutbah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Di antara media penjemput rahmat dan ampunan dari Allah, lanjutkan, kontinukan kita dalam setiap hari tidak kurang dari 50 hingga 100 ayat membaca Al-Quran. Kenapa? Anda, saya mampu baca medsos, Facebook, internet, buka chatting, buka browsing, kemudian buka Facebook 1 jam. Kuat kata kita ya. Membaca Facebook, melihat berita, menonton berita kuat. Tapi kenapa nggak kuat baca Al-Quran 1 jam? Masalah hadirin, setiap karakter huruf dari Al-Quran, bukan per ayat, per karakter huruf. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf. Ini berisikan cahaya penerang hati dari Allah SWT. Sebagaimana Allah jelaskan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Juga, kabar gembira dari Nabi, bahwa setiap orang yang membaca Al-Quran, dengan matanya melihat, telinga mendengar, mulut berucap, 1 huruf. 1 huruf kebaikannya kata Nabi, 1 huruf 1 pahala kebaikan, 1 huruf menjadi 1 penghapus kesalahan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf. Ketika kita baca itu kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka yang kita sesuai, kita tabung dalam amal baik kita 190 kebaikan dan 190 penghapus kesalahan. Oleh karenanya jangan tertipu. Jangan lemah dan jangan tertipu agar umur kita tidak sia-sia. Minimal kalau tidak bisa baca lebih banyak Al-Quran daripada handphone, tolong sama sesuai. Tadi kalau baca handphone, baca WhatsApp, baca medsos, buat sehari 1 jam, tolong baca Quran jangan kurang 1 hari 1 jam. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan ampunan buat kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين
واقتل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد وبارك على أولادنا وذرياتنا ببركة سيدنا محمد وآل محمد يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا زدنا علما وهب لنا حكما وعلمنا من لدنك علما وتوفنا مسلما والحقنا بالصالحين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن الثلاث. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.